Ketua KPK Firly Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sapri mengumumkan secara resmi penetapan tersangka tersebut bahwa Firly dijerat dengan pasal 12E, 12B, Junto 65 KUHP yang intinya adalah penyalahgunaan kewenangan pejabat negara untuk memperkaya diri sendiri. Inti pokok dari pasal ini adalah tentang pidana korupsi. Pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang juga telah menjadi tersangka diproses oleh KPK yang melaporkan dugaan pemerasan ini kepada Polda Metro Jaya. Dan sekarang Ketua KPK resmi ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang mau kita pelajari dari semua ini? Dan apa yang mau kita lihat dari rentetan peristiwa-peristiwa memalukan di area penegakan hukum? Pertama, kita melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Masih tetap menjadi sorotan, biarpun ini sudah berlalu dan KPU telah menetapkan Pak Prabowo dan Gibran menjadi pasangan capres-cawapres. Tetapi putusan tersebut yang lahir dari sebuah penyimpangan, kesalahan kode etik, membuat jagat hukum, benteng konstitusi kita ambruk, rusak, hancur, berantakan. Lantas kemana lagi kita akan mencari benteng konstitusi? Ini jagat hukum. Yang kedua, sekarang lembaga yang sangat super body, KPK, ketuanya, pimpinan utamanya Firly Bahuri menjadi tersangka karena memeras seseorang yang bermasalah secara hukum dan sedang diproses oleh KPK. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan, luar biasa memalukan. Apa yang terjadi di era Pak Jokowi ini terkait dengan penegakan hukum? Belum lagi kita mendengar tentang laporan-laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang ternyata banyak sekali. Kalau kita bilang tidak benar mungkin salah, tetapi faktanya banyak sekali pemerintah atau pejabat-pejabat yang mendapat laporan keuangan, WTP predikatnya, wajar tanpa pengecualian, ternyata menjadi tersangka, bermasalah. Jadi apa yang salah juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan ini? Masihkah mereka layak kita percaya sebagai pemeriksa keuangan? Hancur bangsa kita, rusak serusak-rusak. Belum lagi lembaga-lembaga yang lain. Kita juga beberapa waktu lalu di Mahkamah Agung menyaksikan bagaimana hakim-hakim MA bermasalah secara hukum dan ditangkap, di OTT oleh KPK. Ada apa dengan negara kita? Jadi menurut saya wajar saja kalau kemudian Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum di negara kita. Ya faktanya begini, orang mau mencari keadilan di negeri ini begitu susahnya, begitu mahalnya. Orang mau mencari haknya sebagai warga negara, hak hukumnya, begitu sulitnya, bahkan sangat mahal. Akhirnya banyak orang yang menjadi korban dari kemahalan mencari keadilan itu. Bahkan Pak Mahfud pun pernah bicara, cari keadilan, beli. Ya, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Saya berharap bahwa tahun-tahun ke depan ini, semua kerusakan ini harus kita perbaiki. Penegakan hukum ini adalah salah satu menjadi kunci bagaimana kita akan maju sebagai negara yang makmur, rakyatnya berhak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Karena korupsi telah banyak merampas hak masyarakat. Banyak uang triliunan yang diambil oleh pejabat-pejabat tertentu, seharusnya itu bisa dinikmati oleh rakyat. Saya berharap bahwa ke depan ini, pasca pemerintahan Pak Jokowi, kita harus memperbaiki ini semua. Dan salah satunya, seluruh masyarakat saya berharap terlibat dalam proses perbaikan ini. Bagaimana caranya? Jangan pilih calon pemimpin, calon presiden yang terafiliasi dengan pemerintah sekarang. Karena kerusakan ini di era mereka. Dan jangan berharap bahwa perbaikan akan ada di tangan mereka. Tinggalkan mereka, abaikan mereka, pilih calon yang memang mampu memperbaiki semua ini. Itu salah satu cara keterlibatan masyarakat turut serta
membangun, meluruskan, membenarkan bangsa kita ini. Terlibat mendukung calon yang tidak baik, sama saja masyarakat akan turut serta membiarkan kerusakan ini terus terjadi. Dan korbannya siapa? Ya masyarakat sendiri. Pejabat tetap saja menikmati apa yang harus mereka nikmati. Tetap saja bisa berpoya-poya. Rakyat makan saja susah. Caranya ya supaya ini menjadi baik seperti disampaikan tadi. Turut sertalah dalam memperbaiki semua ini dengan cara jangan memilih, jangan mendukung calon pemimpin yang terafiliasi dengan pemerintahan zaman sekarang, karena merekalah penyebab semua ini terjadi.